warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Saya Aldi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Agung sekarang. Dan rekan saya, nama saya Dewi Bu. Nama saya Anisari. kami mendapatkan tugas kelompok untuk mewawancarai. Baik Bu, kita mulai aja wawancaranya. Sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih ya untuk adik-adik dari STI dan Agung sekarang ya. Iya. Kita coba mau membantu tugas kuliah kalian. Iya. Jadi nama saya Tridiansi Dasari atau biasa dipanggil Lida. Saya sebenarnya di sini sebagai wakil manajemen, bukan ownernya. Saya di sini sudah bekerja di sini selama 2 tahun. Baiklah, saya akan memperkenalkan PT Lia Citra Rasa. PT Lia Citra Rasa itu berdiri dari tahun 2015, bergerak di bidang jasa catering, jasa boga. Sampai sekarang ini kita sudah melayani customer lebih dari 18 dengan kapasitas produksi itu 21.000 porsi per hari yang dibagi menjadi 3 shift. Apa kesulitan menjalani bisnis ini Bu? Kalau ACR karena termasuk dalam kategori jasa ya, jadi tantangan yang kita hadapi itu bagaimana memberikan servis kepuasan kepada customer atau pelanggan untuk mempertahankan cita rasa, memberikan pelayanan yang terbaik dengan target zero komplain. Kalau boleh tahu berapa karyawan yang bekerja untuk perusahaan ini? Karyawan di ACR itu sampai tahun ini, sampai akhir bulan Oktober itu sekitar 280 karyawan. Apa saja jenis makanan yang ada di sini? ACR kebetulan karena kita mensuplai makan karyawan, jadi kita lebih ke cateringnya dalam main course atau makanan utama, makan siang, makan pagi, makan siang, makan dan makan malam. Tapi untuk misalkan ada perusahaan-perusahaan yang misalkan meminta ada event-event, misalkan acara ulang tahun perusahaan, kita biasanya menyediakan tumpeng tergantung dari request ini. Customer berarti. Berarti itu lebih fokus untuk karyawan saja atau kayak misalnya pernikahan atau apa gitu bisa juga. Selama ini sih belum pernah ya untuk melayani kayak event organizer gitu ya. Iya. Belum pernah. Jadi kita memang lebih fokus ke menu makan perusahaan. Oke. Berapa sih Bu kisaran harga makan yang ada di sini? Kalau di LCR itu harga terendahnya di angka 15.000 sampai sekarang itu tertinggi itu harga 28.000 per porsinya. Itu terdiri dari nasi, menu utama, menu pendamping, sayur, buah, kerupuk, dan setiap hari Jumat kita memberikan free extra pudding. Bagaimana cara perusahaan ini mempromosikan makanan ini? LCR awal-awal mempromosikan itu ada di websitenya, bisa dilihat di Citra Rasa. Tapi kita lebih banyak dari relasi-relasi. Kebetulan customer kita itu grup seperti Astra Group. Jadi ketika kita sudah mensuplai di AHM, Astra Honda Motor, di mana dia satu grup dengan Astra Daihatsu Motor. Jadi ketika kita sudah masuk supply ke AHM, bagaimana kita komitmen untuk memberikan servis yang terbaik ke AHM dengan meminimalkan komplain, kita mempertahankan mutu. Jadi moto-moto ya. Jadi dari referensi
dari AHM kemudian akhirnya expand ke ADM, ke grup. Terus Astra Group itu sendiri kan punya vendor-vendor seperti IC, ATI. Itu ketika sudah tahu AHM-nya bagus, vendor-vendornya akan tahu track record kita bagus, akhirnya mereka rata-rata sih Astra Group kita. Sejauh ini Bu, apakah sudah ada komplain? Komplain ada, tapi ya gimana caranya kita meminimalkan komplain itu. Setiap kali ada komplain kita akan memberikan kayak seperti apa ya namanya, studi kasus, akar permasalahannya apa, kemudian solusinya bagaimana, terus corrective action-nya itu kedepannya seperti apa, itu ada. Kalau dari segi cara pemesanannya Bu, sistemnya seperti apa di sini? Jadi ketika perusahaan A itu mengajukan kontrak, kita pertama kali itu ada kontrak kerja, kayak perjanjian antara LCR dengan perusahaan tersebut. Kemudian di situ akan ada rotasi. Misalnya kita melayani dalam kontrak 6 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Itu jadi tadi sering pertanyaannya apa? Pertanyaannya memesan. Cara memesan Nah, sistem. setelah ada kontrak, kemudian karena porsi makan siang itu kan tergantung dari jadwal perusahaan masing-masing ya. Jadi setiap hari itu mereka akan order untuk hari berikutnya M+1, M-1. Jadi pesan 1 hari sebelumnya untuk ke hari berikutnya. Tapi biasanya setiap minggu di awal mereka mengasih estimasi order hari minggu depan. Misalkan Senin kita order ya 9 sampai tanggal 12 November. Senin sampai Jumat estimasi order itu SIP 1 100 misalkan, SIP 2 200, SIP 2 80, SIP 3 70. Kita akan menyediakan bahan baku. Jadi persiapan bahan baku dari material itu berdasarkan itu. Nanti fixnya sehari sebelumnya akan diinform. Atau kalau kita di perjanjian ini sebenarnya 4 jam sebelum jam makan fix order. Jadi berapa ordernya berapa. Kita kan sekarang sedang mengalami masa-masa pandemi nih Bu. Terus kan banyak yang kayak misalnya pada kerja di rumah itu kan ya, kayak apa, WFH, banyak yang WFH. Nah itu kan otomatis secara langsung cateringnya, maksudnya nggak ke itu kan, nggak ke perusahaannya, itu gimana? Pada awal pandemi itu bulan Maret tahun ini ya. Iya. Itu Maret tahun ini memang kayak nggak cuma catering doang ya, semua usaha ekonomi memang benar-benar drastis ya. Bahkan sampai sekarang itu udah mulai resesi ekonomi ya, karena penurunan omset sampai 50%. Catering awalnya seperti itu. Catering itu karena mereka mengurangi kepadatan produksi, akhirnya mereka customer itu mengurangi karyawannya sampai 50. Ya otomatis berimbas dengan kita. Iya. Berimbas dengan kita. Untuk 3 bulan awal seperti itu menurun ya sekitar nggak sampai 50% sih. Termasuknya catering tidak begitu kena imbas yang signifikan ya. Kan perusahaan ketika pandemi corona ini mereka justru memperketat karyawannya untuk tidak makan di luar. Tapi pada waktu awal karena memang mereka mengurangi karyawan, akhirnya berimbas ke kita. Tapi setelah 3 bulan kemudian justru catering itu usahanya stabil, karena itu tadi saya bilang. Jadi perusahaan justru meminimalkan karyawan untuk makan di luar, karena untuk kontak dengan orang-orang lain. Jadi harus memfokuskan logistik, karena harus makan di perusahaan.
Paling karena dengan pandemi itu kan protokoler kesehatan lebih diutamakan ya. Kalau usaha catering sendiri kan memang berurusan dengan makanan, berarti harus higienis. Ketika harus higienis, memang kita sudah punya setiap karyawan itu harus menggunakan APD. APD itu apa sih? Alat pelindung diri ya. Itu kalau di kayak proyek lapangan itu kayak kalau di catering ini karena jasa boga harus higienis ya. Setiap waiters kita menyebutnya ya, waiters itu yang melayani makan siang, makan karyawan itu harus mengambil APD, itu harus pakai topi. Kalau yang cewek harus pakai hat apa? Bukan, ya rambutnya itu pakai renol kan nggak sih? Oh iya. Kalau nggak pakai, yang tidak pakai hijab harus pakai topi juga, penutup rambut juga. Terus pakai masker, pakai sarung tangan, celemek dan sepatu. Itu sebenarnya sebelum pandemi pun kita sudah menjalankan itu udah wajib karena masalah virus. Dengan adanya pandemi lebih diperketat lagi. Dengan ada yang perusahaan yang request pakai face shield, kita juga menyediakan. Terus hand sanitizer juga. Sejak pandemi ini untuk menghindari bersinggungan langsung dengan waitress, setiap perusahaan sekarang kemasannya berubah menjadi box. Yang tadinya pesanan dilayani satu persatu jadi box. Jadi itu salah satu untuk mengurangi kesentuhan langsung dengan orang-orang. Bagaimana kondisi keuangan dan kerugian perusahaan catering di masa pandemi? Yang seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya, kalau antisipasi awal 2 bulan pertama itu adalah mau nggak mau karena pengurangan dari order dari customer, kita 30% sementara dimakan pada 3 bulan pertama. Kemudian kita di bagian staff itu kita WFH, jadi rolling masuk, sehari masuk hari enggak, untuk mengurangi menekan biaya. Apa langkah yang harus diambil di masa pandemi ini dan bagaimana caranya? Jadi langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk menghadapi pandemi corona itu, yang pertama pasti tetap mengutamakan protokol kesehatan, menjaga jarak masing-masing karyawan, tetap cuci tangan sebelum masuk area kerja. Itu nggak bosan-bosan diingatkan meskipun karyawannya susah. Selalu memakai masker, kita menjaga jarak ketika packing itu kita selalu ingatkan ke karyawan. Terus menjaga mempertahankan kualitas dari segi makanan. Karena apa? Karena masa pandemi ini orang lebih cenderung sensitif ketika ada temuan misalkan makanannya sudah tidak layak, itu pasti orang akan langsung sensitif ke pengaruh corona. Jadi kita menjaga sekali hal-hal tersebut jangan sampai terjadi. Ibu sebelumnya bolehkah Ibu memperkenalkan struktur organisasi dari perusahaan ini? Saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi PT Lia Citra Rasa. Jadi PT Lia Citra Rasa itu berdiri tahun 2015. Pemiliknya Ibu Haja Yanti Yulianti. Di posisi manajer ada Pak Edi Subianti. Beliau bertanggung jawab ke seluruh operasional, dibantu sama staf-stafnya, saya sendiri dengan Bida, saya handle HRD dan handle beberapa customer yang mengurusi customer hotline, order. Terus ada Bu Gita Rosvita, beliau bagian accounting dan finance. Kalau di lapangan itu ada bagian kopi juga ada penanggung jawabnya juga.
sendiri ada koki nasi, koki main course, koki main course ya, menu utama, terus koki menu tambahan, koki menu sayur, jadi ada tempenya, terus ada bagian tambahan itu dia supporting untuk apa yang dibutuhkan koki. Terus ada bagian sayur dari proses penerimaan sayur, pemilahan, pemotongan, sudah order yang sudah ditunjukkan. Terus ada bagian buah itu karena ada yang buah potong, ada jadi ada bagian buah. Kalau di LCM kelasnya besar karena dia kelasnya udah PT ya, bukan industri rumahan. Sekalian saya menerangkan ya, itulah kenapa Bulia memutuskan untuk memilih atau tertarik untuk ke usaha catering ini, karena beliau melihat bahwa selama ini beliau tuh memperhatikan bahwa catering suplai perusahaan itu rata-rata catering rumahan. Jadi Bulia itu ingin mendirikan suatu perusahaan jasa catering yang levelnya itu setara dengan perusahaan, dari manajemen, dari bangunan gitu. Beliau itu sudah men-setting sedemikian rupa biar bisa mengikuti kebutuhan dari customer. Dengan tetap tentunya dengan harapan dengan kelas catering seperti ini mampu mewujudkan harapan pelanggan dengan produk catering dengan cita rasa tinggi, tetap mempertahankan, tetap menunjukkan higienis dan dikelola secara profesional. Dari pengawasan organisasi sendiri, menurut Ibu penting itu sih? Pengawasan pasti akan penting di semua hal ini, karena pengawasan itu diperlukan untuk memonitor, untuk mengetahui celah-celah apa yang perlu diperbaiki. Catering meskipun dengan kelas perusahaan seperti ini, kita itu tujuannya itu lebih banyak. Saya sangat support banget ya dengan owner itu, karena beliau sangat membantu karyawannya rata-rata. Maaf ya, karyawan itu memang tingkat pendidikannya masih rendah, atau tingkat yang SMA yang memang belum dapat pekerjaan kita tampung. Jadi artinya memang tujuannya membantu banyak orang. Nah, dengan tingkat pendidikannya seperti itu, pengawasan itu sangat diperlukan, karena karyawan itu harus dipantau apakah peraturan jalan lancar. Kayak masalah higienis kan harusnya diutamakan, karena anak-anak karyawan itu suka mungkin agak kurang konsentrasi dari melakukan pengawasan. Apa planning Ibu atau rencana Ibu ketika pandemi ini kan? Karena ini terakhir ya. Iya. Sebenarnya kita juga belum tahu ya pandemi ini akan berakhir sampai kapan. Sampai pokoknya sebelum vaksin ditemukan ya belum bisa dikatakan berakhir ya. Cuman kita mengantisipasi kalau misalkan pandemi ini berakhir, sebenarnya tetap protokol kesehatan tetap diutamakan. Nah, kita ingin satu nomor satu. Yang kedua ya kita sih berencana mau ingin expand untuk mencari customer baru, karena sekarang ini kapasitas produksi kita bukan kapasitas. Sekarang itu produksi kita per hari itu baru 13 ribu. Sedangkan kapasitas
bisa mencapai 21.000 porsi per hari. Artinya kita masih punya space untuk menambah program customer. Ketika pandemi berakhir, kita akan coba approach ke perusahaan-perusahaan mana yang kira-kira masih memerlukan catering untuk meningkatkan omset. Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan ini mempunyai manajemen yang baik? Maksudnya manajemen dalam hal apapun. Dikatakan baik ya baik, karena kita selalu melakukan perbaikan. Karena perusahaan ini tadi saya terangkan, perusahaan ini memang karyawan ini bagian besar itu kan dengan tingkat pendidikan yang masih minim, sehingga masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Tapi kalau secara manajemen kita sudah menjalankan SOP. Kita memang belum ISO, tapi kita punya prosedur kerja ya, organisasi yang tertata. Jadi suatu perusahaan kalau sudah memiliki SOP, start kerja, saya rasa ya udah bisa. Apa visi dan misi perusahaan catering? Visi dan misi perusahaan catering. Jadi dari awal berdirinya Rian Citra Rasa ini, visinya adalah menjadi perusahaan catering yang terkemuka, terdepan, terbesar di wilayah Karawang dan sekitarnya. Itu visinya. Misinya itu mewujudkan harapan pelanggan akan produk LCL ini, produk catering dengan cita rasa yang tinggi, higienis, dan dikelola secara profesional dan Baik Bu, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya, dan mungkin wawancaranya cuma sampai sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata gitu. Oke, boleh dilanjut. Terima kasih juga atas kedatangan adik-adik dari STIE dan Agung Cikarang ya, yang mau belajar mengenai seluk-beluk PT Rian Citra Rasa yang bergerak di dalam negeri. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan semoga PT Citra Rasa ini semakin berkembang dan maju ke depannya.